mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat semua ya. Nah, kemarin kita sampai pada perang Al-Qadisiyah. Iya kan? Sekarang kita lanjutkan yuk ceritanya. Nah, adik-adik, setelah perang Al-Qadisiyah, kaum muslimin dengan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melanjutkan penaklukannya. Sampai beliau berhasil menaklukkan Al-Madain, ibu kota Persia waktu itu, setelah mengepungnya selama 2 bulan bersama pasukan muslimin. Hal itu terjadi pada bulan Safar 16 Hijriah. Penaklukan ini menjadi pukulan keras yang menghentakkan bangsa Persia dan membuat mereka takut, karena Al-Madain adalah ibu kota kerajaan mereka, adik-adik. Di sana ada harta-harta Persia yang sangat berharga. Di sana ada satu istana putih yang megah lagi indah. Waktu itu keduanya termasuk keajaiban dunia. Adik-adik, ada peristiwa yang sangat menakjubkan pada perang ini. Pada peperangan ini, pertolongan dan bantuan Allah yang agung kepada para hambanya yang beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdiri di hadapan pasukan dan berkhutbah kepada mereka. Ketahuilah bahwa aku telah bertekad untuk menyeberangi sungai besar ini, untuk melawan mereka. Para pasukan pun mengatakan, semoga Allah mewujudkan tekad bagi Anda dan kami. Lakukanlah tekadmu. Sa'ad radhiyallahu anhu adalah seorang yang terkenal mustajab doanya. Beliau dan pasukannya berdoa kepada Allah. Mereka pun seraya bertawakal kepada Allah dan menceburkan kuda-kuda mereka untuk menyeberangi sungai besar itu. Pasukan Persia sangat kaget menyaksikannya. Mereka berteriak, orang-orang gila! Orang-orang gila! Lihat itu! Orang-orang gila! Pasukan berkuda kaum muslimin berjalan di atas air, adik-adik. Seakan mereka berjalan di atas tanah sambil berbincang-bincang dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang tenggelam atau hanyut. Melihat hal itu, pasukan Persia lari. Peristiwa itu adalah sebuah karomah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan pasukan muslimin mujahid yang benar imannya. Kemudian adik-adik, di tempat yang lain, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengepung kota Tustur selama kurang lebih setahun. Namun, mereka tidak berhasil menguasainya. Namun, ada satu peristiwa. Dahulu, Al-Hurmuzan, pemimpin Persia di Tustur, telah membunuh salah satu seorang pembesar bangsa Persia di kota Tustur. Saudara yang dibunuh itu mendatangi Abu Musa al-Asy'ari. Dia pun menunjukkan satu celah pertahanan bangsa Persia di Tustur. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengutus Madzah bin Thaur bersama orang itu. Lalu mereka berdua pun memasuki benteng pertahanan Persia di Tustur melalui sebuah saluran air. Hingga pasukan muslimin bisa masuk benteng pertahanan Tustur dan Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin. Walhamdulillah. Kemudian Al-Hurmuzan menjadi tawanan dan berada di bawah kekuasaan Umar radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai tawanan dan mengirim Al-Hurmuzan bersama Anas. Dan akhirnya Al-Hurmuzan masuk Islam. Walhamdulillah. Lalu Umar bin Al-Khattab mengajak Al-Hurmuzan untuk bermusyawarah dalam menentukan strategi yang jitu untuk penyerangan terhadap negeri Nahawan, Asbahan, dan Azerbaijan. Adik-adik, ketika ingin menyerang Nahawan, Umar radhiyallahu anhu menunjuk seorang sahabat untuk memimpin pasukan itu. Umar menunjuk An-Nu'man bin Al-Muqarrin radhiyallahu anhu sebagai pimpinan pasukan ke sana.
Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk berangkat bersama pasukan Basrah dan mengirim surat kepada Hudzaifah untuk berangkat bersama pasukan Kufah. Hingga mereka semua akhirnya bertemu di Nahawan. Dalam suratnya, Umar memerintahkan, jika kalian bertemu, maka pimpinan kalian adalah An-Nu'man bin Al-Muqarrin. Adik-adik, tibalah pasukan muslimin di daerah musuh, Nahawan. Sedangkan bawahan Kisra masa itu keluar bersama 40.000 pasukannya. Bawahan Kisra adalah Bandar. Bandar mengirim utusan kepada pasukan muslimin untuk diajak bicara. Diutuslah Al-Mughirah, adik-adik. Saat Al-Mughirah menghadap Bandar, ia berjalan masuk membawa tombak dan pedangnya sambil mencabik-cabik hamparan mereka yang mahal itu. Mereka terlihat marah, adik-adik. Sampailah pada Bandar. Lalu Al-Mughirah ditanya dengan pertanyaan yang sangat merendahkan. Kalian ini apa? Kalian ini sekumpulan orang-orang Arab yang ditimpa lapar dan susah. Dan kalian kesini untuk kami berikan bekal, bukan? Kalian adalah orang yang paling jauh dari kebaikan. Dan sungguh aku akan perintahkan panglima-panglimaku untuk menyerang kalian, melainkan karena menganggap najis bangkai kalian. Lalu Al-Mughirah berkata, adik-adik, engkau tidak salah dalam menyebutkan tentang kami. Dulu kami memang seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Rasulnya kepada kami. Dulu susah dan sengsaranya kami sampai menghisap kulit hewan dan biji-biji kurma, memakai baju dari hewan, mengibadahi pohon dan batu. Sampailah Allah utus seorang nabi yang mulia, berasal dari keturunan orang yang mulia. Jujur ucapannya, ia memerintahkan untuk memerangi kalian sampai kalian mengibadahi Allah saja, atau kalian bayar jizyah, dan yang gugur dan memerangi kalian akan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Setelah itu, pasukan muslimin bersiap untuk memerangi mereka. An-Nu'man pun memutuskan, kalianlah, wahai pasukan muslimin, yang akan menyeberangi sungai menuju pasukan Persia. Pasukan Persia saling bergabung dan sebagian mereka menggandeng yang lain. Mereka meletakkan duri besi di belakang mereka agar mereka tidak melarikan diri. Al-Mughirah melihat jumlah mereka yang sangat banyak. Al-Mughirah pun berkata, aku tidak melihat kehilangan semangat seperti hari ini. Membiarkan musuh kita untuk bersiap-siap. Demi Allah, kalau pimpinan pasukan diserahkan kepadaku, sungguh aku akan mendahului menyerang mereka. Pasukan Persia pun mendahului menyerang pasukan muslimin dengan panah. Lalu An-Nu'man berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk menyejukkan hatiku hari ini dengan kemenangan yang di dalamnya ada kemuliaan Islam, kerendahan kekufuran, dan mati syahid untukku. Setelah itu, dia berkata kepada pasukan muslimin, sesungguhnya aku akan mengibarkan bendera perang, maka hendaklah menepati posisinya. Ketika aku mengibarkannya untuk kedua kali, maka hendaklah kalian bersiap-siap. Dan ketika aku mengibarkan ketiga kalinya, maka seranglah. Dan janganlah seorang dari kalian mendirikan kendur orang yang lain, meskipun aku terbunuh. Jika aku terbunuh, maka yang memegang pimpinan adalah Hudzaifah. Kemudian dia pun mengambil senjata. Demikian juga pasukan muslimin. Demi Allah, tidak ada seorang pun pasukan muslimin pada hari itu yang ingin ikut kembali ke keluarganya sampai terbunuh sebagai syahid atau menang. Masya Allah, adik-adik, siapa yang sampai bergetar hatinya mendengar kisah ini? Pasukan Persia tetap berada di tempatnya. Mereka menunggu pasukan muslimin. Pasukan muslimin pun bergerak menyerang mereka. Dan akhirnya pasukan Persia kalah. Sedangkan
duri besi yang mereka pasang di belakang mereka menusuk mereka sendiri. Sedangkan Bandar, pimpinan mereka, mati adik-adik. Ketika telah terwujud kemenangan, An-Nu'man bin Al-Muqarrin radhiyallahu anhu maju sambil membawa bendera perang. Namun tiba-tiba adik-adik, ada sebuah panah yang mengenai lambung An-Nu'man bin Al-Muqarrin sehingga membuatnya wafat. Kemudian pasukan muslimin pun kembali dan mereka membaiat Hudzaifah sebagai pimpinan pasukan muslimin. Nah adik-adik, sungguh luar biasa perjuangan para sahabat ya adik-adik. Semangatnya perlu kita contoh ya. Barakallahu fikum. Nah, ceritanya masih bersambung loh adik-adik. Yang sabar ya. Kita lanjutkan ceritanya di serial berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.